Halo teman-teman channel Cerita Momo, apa kabar hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Siapkan hati dan emosi kalian, karena sebentar lagi kita akan masuk ke dalam sebuah kisah yang menguji kesabaran dan perjuangan seorang istri demi rumah impiannya. Cerita ini berjudul, Saat Akhirnya Aku Punya Rumah Mewah Impianku. Tiba-tiba mertua dan iparku ingin tinggal dan ingin mengubah semua isi rumah itu. Aku sangat marah. Namun suamiku menyuruhku untuk menuruti mertua dan iparku. Akhirnya, selama 5 hari aku pergi tanpa pamitan. Mereka tidak akan menyangka apa yang akan datang ke rumah mewah itu, hingga membuat para tetangga ikut heboh. Kisah ini menceritakan tentang perjuangan seorang istri bernama Luna yang berhasil membeli rumah mewah impiannya dari hasil jerih payahnya sendiri. Namun, kebahagiaannya terusik ketika ibu mertua dan kakak iparnya datang untuk tinggal dan berusaha mengendalikan segalanya di rumah itu. Suaminya, Alden, tidak berpihak padanya. Akhirnya, Luna mengambil keputusan drastis dengan pergi tanpa pamit, dan meninggalkan sebuah kejutan besar yang tak akan pernah mereka duga. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Yuk, langsung saja kita selami kisah ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Di kolom komentar, tinggalkan nama, asal kota, dan tulis, hadir. Mari kita mulai. Gerbang besi tempa yang menjulang tinggi itu perlahan terbuka, seolah menyambut pasangan yang berdiri di depannya. Mata Luna berkaca-kaca. Ia tidak bisa menahan getaran haru yang menjalar di seluruh tubuhnya. Di sampingnya, Alden, suaminya, tersenyum bangga sambil merangkul pundaknya. Di tangan Alden, sebuah kunci perak yang berkilauan seakan memancarkan cahaya harapan. Itu bukan kunci biasa. Itu adalah kunci dari surga kecil yang telah mereka perjuangkan selama bertahun-tahun. Sayang, lihatlah. Kita benar-benar berhasil, bisik Alden, suaranya dipenuhi kebahagiaan. Luna mengangguk, lidahnya terasa keluh. Pandangannya menyapu setiap sudut rumah megah di hadapannya. Desainnya minimalis modern, dengan sentuhan kayu hangat dan jendela-jendela besar yang membentang dari lantai hingga langit-langit. Dinding luarnya dilapisi batu alam berwarna abu-abu, memberikan kesan elegan dan kokoh. Halaman depannya dihiasi taman kecil dengan bunga-bunga mawar putih yang sedang mekar. Aroma wangi mereka menyapa hidung Luna dan Alden. Alden memasukkan kunci, dan pintu mahoni itu terbuka dengan derit pelan. Langkah pertama mereka terasa seperti melangkah ke dalam dimensi lain. Cahaya matahari sore menerobos masuk, memandikan ruang tamu yang luas dalam kehangatan emas. Di tengah ruangan, sebuah sofa panjang berwarna krem diletakkan di atas karpet bludru abu-abu yang tebal. Meja kopi dari marmer putih diletakkan di tengah, dihiasi vas keramik berisi bunga lili. Ini lebih indah dari yang aku bayangkan, Alden, ucap Luna, suaranya pecah karena emosi. Ia berjalan pelan, menyentuh dinding yang terasa dingin di ujung jarinya. Ini bukan sekadar dinding, ini adalah saksi bisu dari kerja kerasnya. Kilasan memori berkelebat di benak Luna. 5 tahun lalu, ia hanyalah seorang desainer interior muda yang baru lulus kuliah. Ia memulai karirnya dari nol, hanya dengan laptop tua dan buku sketsa yang penuh coretan ide. Banyak orang meremehkannya, menganggap profesinya tidak menjanjikan. Mertuanya, Bu Sinta, dan kakak iparnya, Siska, selalu membanding-bandingkan dirinya dengan kerabat lain yang bekerja di bank atau perusahaan besar. Buat apa punya pekerjaan yang cuma gambar-gambar doang? Luna? Nanti mau makan apa? Ucapan Bu Sinta masih terngiang jelas di telinganya. Paling-paling cuma bisa renovasi rumah kos-kosan, ejek Siska sambil tertawa sinis. Namun Luna tidak pernah menyerah. Setiap cemoohan itu ia jadikan bahan bakar. Ia bekerja siang dan malam, mengambil setiap proyek yang datang, besar maupun kecil. Dari mendesain apartemen kecil, hingga akhirnya mendapat kepercayaan untuk mendesain butik-butik mewah. Dari uang tabungannya, ia membeli sebidang tanah kosong di kawasan elit. Ia mendesain sendiri rumah ini, memilih setiap bahan, setiap warna, setiap detail dengan penuh cinta. Semua biaya pembangunan, dari fondasi hingga atap, berasal dari uangnya sendiri. Ia sengaja tidak memberitahu siapapun, bahkan Bu Sinta dan Siska, tentang proyek besarnya ini. Ia ingin ini menjadi sebuah kejutan. Alden tahu segalanya.
Ia adalah satu-satunya saksi perjuangan Luna. Meski ia juga bekerja, gajinya tidak seberapa dibandingkan pendapatan Luna. Alden adalah seorang manajer proyek di sebuah perusahaan IT, gajinya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Maka, keputusan untuk membeli rumah ini sepenuhnya berkat jerih payah Luna. Alden hanya bisa mendukung moralnya. Kamu pantas mendapatkan semua ini, sayang, ujar Alden, menarik Luna ke dalam pelukannya. Kamu yang bekerja keras. Kamu yang berkorban. Rumah ini adalah bukti nyata dari semua mimpimu. Air mata Luna tumpah. Aku tidak akan bisa tanpa dukunganmu, Alden. Setiap kali aku merasa lelah, kamu selalu mengingatkanku untuk terus berjuang. Kita adalah tim, dan rumah ini adalah hasil kerja tim kita. Mereka berjalan dari satu ruangan ke ruangan lain. Luna menjelaskan setiap detail dengan antusias. Ruang keluarga, dengan TV layar datar besar yang menempel di dinding berhias panel kayu. Dapur minimalis dengan kitchen island dari granit hitam yang elegan. Jendela-jendela besar di setiap ruangan, memberikan pemandangan langsung ke halaman belakang yang ditumbuhi pohon-pohon rindang. Di lantai atas, ada kamar tidur utama yang sangat luas. Di dalamnya, sebuah ranjang besar dengan spray sutra berwarna putih terhampar. Jendela menghadap ke arah kota, menyuguhkan pemandangan lampu-lampu yang mulai menyala seiring dengan datangnya senja. Di samping kamar tidur utama, ada ruangan khusus yang ia sebut ruang kreativitas. Di ruangan ini, sebuah meja gambar besar dan rak-rak penuh buku arsitektur dan interior berjajar rapi. Ini adalah tempat favoritku, kata Luna, mengusap permukaan meja gambarnya. Di sini, aku bisa melahirkan ide-ide baru. Aku bisa melihat rumah ini, dan itu memberiku inspirasi. Alden tersenyum melihat mata Luna yang berbinar. Kamu benar-benar luar biasa, Lun. Sekarang kamu punya tempat untuk berkarya, di rumah impian kita sendiri. Mereka kembali ke ruang tamu. Alden mengambilkan segelas air untuk Luna, lalu mereka duduk di sofa. Rasa lelah yang menumpuk seakan lenyap digantikan oleh euforia yang tak terkira. Sayang, besok aku akan mengadakan pesta kecil untuk merayakan kepindahan kita. Aku akan mengundang teman-teman dan rekan kerjaku, usul Alden. Luna tersenyum. Ide bagus. Aku akan siapkan semuanya. Aku juga akan mengundang Mama dan Siska, tambah Alden santai. Senyum di wajah Luna sedikit memudar, tetapi ia mencoba bersikap biasa saja. Ia tahu betul bagaimana sifat Bu Sinta dan Siska. Mereka selalu mencari celah untuk menjatuhkannya. Namun, Luna mencoba berpikir positif. Mungkin, dengan melihat kesuksesannya ini, mertua dan iparnya akan berubah pikiran. Aku harap mereka suka, jawab Luna, mencoba menyembunyikan nada khawatir dalam suaranya. Pasti suka, sayang. Mama akan bangga melihat putranya berhasil punya rumah semewah ini, kata Alden, sama sekali tidak menyadari arti rumah itu sesungguhnya bagi Luna. Alden mengira rumah itu adalah hasil dari gabungan kerja keras mereka berdua. Ia tidak tahu bahwa setiap rupiah dari rumah ini adalah keringat Luna. Luna tidak pernah memberitahu Alden. Ia ingin Alden merasa bahwa ini adalah pencapaian mereka bersama. Mereka berdua menghabiskan malam itu dengan menata beberapa barang. Tawa mereka memenuhi setiap sudut rumah. Pukul 11 malam, mereka duduk di sofa ruang tamu yang temaram. Bulan purnama mengintip dari balik awan, memberikan cahaya lembut. Alden memeluk Luna dari belakang, dagunya bertumpu di bahu Luna. Aku tidak bisa membayangkan hidupku tanpa kamu. Kamu adalah anugerah terbesar dalam hidupku. Terima kasih karena sudah berjuang sejauh ini untuk kita. Luna membalikkan badan, menatap mata Alden yang teduh. Kamu juga, sayang. Kamu adalah satu-satunya alasanku untuk bertahan. Mereka berciuman. Malam itu, di rumah yang baru dibeli, di bawah cahaya rembulan, mereka berjanji untuk saling mencintai dan menjaga rumah impian ini selamanya. Mereka tidak tahu bahwa janji itu akan segera diuji. Mereka tidak menyangka, di balik keindahan dan kebahagiaan yang baru saja mereka rasakan, sebuah badai besar telah menanti di ambang pintu. Sebuah badai yang akan menguji tidak hanya cinta mereka, tetapi juga keteguhan hati Luna. Pagi itu, mentari bersinar cerah, seolah ikut merayakan hari bahagia Luna. Dari jendela kamar utama,
Ia bisa melihat pantulan sinar matahari di kolam renang di halaman belakang. Suara burung-burung berkicau merdu, seakan menyanyikan lagu selamat datang. Senyum Luna merekah. Ia menghirup dalam-dalam udara pagi yang segar, memenuhi paru-parunya dengan aroma kebahagiaan. Rasa damai ini sungguh luar biasa. Semalam ia tidur nyenyak, merasa seperti seorang ratu di istananya sendiri. Luna turun ke dapur, dengan hati riang ia menyiapkan sarapan. Aroma wangi pankek dan kopi espresso segera memenuhi seluruh ruangan. Alden datang dari belakang, memeluk pinggang Luna dan mengecup pipinya. "Pagi, My Queen," bisiknya lembut. "Pagi, Raja," balas Luna sambil tertawa kecil. Mereka berdua sarapan di Kitchen Island, bercanda dan merencanakan pesta kecil sore nanti. Alden menelepon ibunya, Bu Sinta, dan Siska, kakak perempuannya, untuk mengundang mereka. "Mama dan Siska bilang mereka akan datang sebentar lagi," kata Alden, meletakkan ponselnya. "Mereka senang sekali kita sudah pindah ke rumah baru." Hati Luna sedikit mencelos, tetapi ia segera menepis perasaan itu. Ia berharap kedatangan mereka akan lancar dan tidak ada drama. Selama ini, hubungan mereka memang tidak terlalu harmonis. Bu Sinta dan Siska selalu memandang rendah Luna, menganggapnya tidak sepadan dengan Alden yang tampan dan sukses. Pukul 11 siang, sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti di depan gerbang. Luna dan Alden menyambut Bu Sinta dan Siska. Keduanya keluar dari mobil dengan pakaian bermerek yang mencolok. Bu Sinta mengenakan dress batik sutra dengan tas tangan branded, sementara Siska memakai jumpsuit stylish dengan sunglasses besar. Mereka menatap rumah itu dengan tatapan menilai, bukan kagum. "Jadi ini rumah baru kalian?" "Lumayanlah," komentar Bu Sinta. Kalimat pertama yang keluar dari mulutnya sama sekali tidak tulus. Siska hanya mendengus, mengangkat bahu, dan langsung mengambil foto-foto rumah dari luar. Luna mencoba tersenyum, "Terima kasih, Ma. Silakan masuk." Saat mereka melangkah ke ruang tamu, mata Bu Sinta dan Siska menyapu seluruh ruangan. Bukan pujian yang keluar, melainkan kritikan. Ruang tamunya terlalu polos. "Kenapa sih warnanya cuma krem dan abu-abu? Tidak ada kesan mewah sama sekali," kata Bu Sinta, menyentuh sofa dengan ujung jarinya seolah takut kotor. "Iya, Dek. Padahal ini rumah mewah. Loh, kenapa desainnya kayak hotel minimalis gini? Aku punya teman, desain rumahnya lebih bagus dari ini," timpal Siska, melepas sunglassesnya dan menatap Luna dengan sinis. Jantung Luna serasa diremas. Selama ini, ia mendesain rumah ini dengan segenap jiwa dan hatinya. Setiap detail adalah hasil pemikiran matangnya, sebuah cerminan dari identitasnya. Ia memilih warna netral karena ingin menciptakan suasana tenang dan elegan, sebuah oasis dari hiruk-pikuk dunia luar. Tetapi mereka menganggapnya membosankan. Alden mencoba menengahi. "Ma, Siska, Luna yang mendesain semua ini. Kan dia desainer interior." Bu Sinta terkekeh sinis. "Desainer interior? Ya ampun, Alden. Kamu lupa dia cuma desainer yang cuma bisa desain rumah-rumah minimalis? Mana bisa dia mendesain rumah mewah? Kalau Mama jadi kalian, Mama sewa desainer terkenal dari luar negeri. Baru namanya keren." Siska mengangguk setuju. "Betul, Alden. Desain Luna ini kayak desain rumah orang biasa. Mana ada sih desainer interior yang cuma lulusan biasa, tidak terkenal, bisa desain rumah semewah ini? Kayaknya Alden yang pintar milih perabotannya." Mendengar itu, Luna sudah tidak tahan. Ia memberanikan diri. "Ma, Siska, desain ini adalah hasil pemikiran saya. Semua perabotan, warna, dan konsepnya saya yang rancang sendiri." Bu Sinta memandang Luna dengan tatapan meremehkan. "Ya, kami tahu, Luna. Tapi kan tidak cocok. Alden itu anak Mama. Masa rumahnya begini? Mama malu kalau teman-teman arisan Mama tahu rumah Alden kayak gini." Luna menelan ludah. Ia tidak menyangka mertuanya bisa berkata setajam itu. Ia menatap Alden, berharap suaminya akan membelanya, tetapi Alden hanya diam membisu, seakan tidak tahu harus berbuat apa. "Ma, Siska, kita baru saja pindah. Nanti juga akan kita tambahkan perabotan-perabotan lain." Alden mencoba meredam suasana. "Jangan hanya ditambahkan,
Harus diubah total, tukas Bu Sinta tegas. Ia berjalan ke arah dapur. Lihat dapurnya. Kecil sekali. Kenapa tidak buat dapur yang besar seperti di rumah Mama? Dapur ini cukup untuk kami berdua, Ma. Kami kan jarang masak, jawab Luna. Jarang masak? Alden itu butuh makan makanan rumahan yang sehat. Kamu ini istri macam apa, sih? Udah kerja, tidak bisa masak pula, sindir Bu Sinta. Siska berjalan ke halaman belakang, matanya berbinar melihat kolam renang. Wah, ada kolam renang. Bagus, sih. Tapi kenapa gazebonya cuma dari kayu biasa? Kenapa tidak pakai marmer dan ada patung-patung malaikat di pinggirnya? Lebih mewah, kan? Luna menghela napas panjang, mencoba menahan emosi yang mulai memuncak. Ia kembali menatap Alden, kali ini dengan tatapan meminta pertolongan. Alden berjalan mendekati Luna dan menggenggam tangannya. Sudahlah, Lun. Mama dan Siska cuma mau kasih masukan kok, bisik Alden. Kamu tidak usah dengarkan mereka. Namun, ucapan Alden itu sama sekali tidak membantu. Ia tidak membela Luna, ia hanya mencoba meredam situasi dengan cara yang paling mudah, menyuruh Luna mengalah. Tiba-tiba, Bu Sinta duduk di sofa dan menatap Luna dan Alden dengan tatapan serius. Mama sudah pikirkan ini baik-baik. Mama dan Siska akan pindah ke sini. Bagai disambar petir di siang bolong, Luna terkejut. Apa? Ma? Pindah ke sini? Iya. Kenapa kaget? Alden kan anak Mama. Mama berhak tinggal di rumahnya. Lagi pula, rumah Mama kan sudah terlalu tua. Siska juga belum menikah, jadi dia bisa temani Mama di sini, jawab Bu Sinta dengan nada penuh kepastian. Siska tersenyum sinis. Rumah kami terlalu sempit, Kak. Apalagi, nanti kalau kami sudah pindah ke sini, Alden akan memberikan Mama dan Siska perabotan baru. Kami juga butuh ruangan tambahan. Aku butuh ruang ganti, dan Mama butuh ruang khusus untuk koleksi tasnya. Luna menatap Alden, matanya memohon jawaban. Alden tampak serba salah, tetapi ia tidak membantah ucapan ibunya. Luna, Mama kan cuma mau dekat dengan kita. Kita ini keluarga, Lun. Biarkan saja Mama dan Siska tinggal di sini. Alden, ini rumah kita. Ini rumah impianku, bisik Luna dengan suara bergetar. Ia menatap Alden, berharap suaminya akan mengerti perasaannya. Ya, ini memang rumah kita. Tapi kan Mama juga bagian dari kita. Jangan egois, Lun, jawab Alden dengan nada yang membuat hati Luna terasa hancur. Kata-kata Alden adalah tusukan terakhir. Selama ini, Luna selalu merasa Alden adalah satu-satunya orang yang mendukungnya. Tetapi sekarang, ia merasa Alden juga berpihak pada ibu dan saudara perempuannya. Bu Sinta dan Siska langsung berjalan ke lantai atas untuk memilih kamar. Bu Sinta mengklaim kamar tamu yang paling besar, sementara Siska memilih kamar tamu di seberangnya. Mereka mulai membuka koper dan menaruh barang-barang mereka di lemari, seolah mereka sudah tinggal di sana selamanya. Mereka bahkan tidak meminta izin. Luna berdiri di tengah ruang tamu yang sepi, hatinya terasa kosong. Rumah yang tadinya adalah surga baginya, kini terasa seperti neraka. Mimpi yang baru saja jadi kenyataan, kini dirusak oleh orang-orang yang seharusnya ia cintai. Ia melihat ke arah Alden yang hanya diam saja, tidak tahu harus berbuat apa. Air mata Luna jatuh, membasahi pipinya. Ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Malam itu, Luna tidak bisa tidur. Ia terus mendengar suara tawa Bu Sinta dan Siska dari kamar mereka. Tawa yang terasa seperti pisau yang mengiris hatinya. Ia tahu, kebahagiaan yang ia rasakan hanya sesaat. Perjuangan barunya baru saja dimulai. Perjuangan untuk mempertahankan rumah impiannya, dan juga untuk mempertahankan kewarasannya. Pagi hari terasa begitu berbeda. Tidak ada lagi tawa riang atau percakapan hangat yang memenuhi rumah. Yang ada hanyalah keheningan tegang yang membebani setiap langkah Luna. Ia terbangun dari tidurnya, bukan karena cahaya matahari yang menyilaukan, melainkan karena suara bising dari bawah. Ia bergegas turun dan menemukan Bu Sinta serta Siska sedang sibuk menata ulang vas bunga di ruang tamu. Vas keramik putih polos yang ia pilih dengan penuh pertimbangan kini, diganti dengan vas kaca berukir yang mencolok. Ma, Siska, kenapa vasnya diganti? Tanya Luna,
Suaranya berusaha terdengar tenang. Bu Sinta mendengus. Ya ampun, Luna. Vas lama kamu itu terlalu kusam. Tidak cocok dengan perabotan mewah ini. Tapi MA, vas itu salah satu koleksi limited edition saya. Jawab Luna, mencoba menjelaskan. Saya beli langsung dari senimannya. Ya ampun, koleksi limited edition apaan? Kayak gitu juga banyak di pasar. Makanya, kalau mau beli sesuatu yang mahal, jangan yang desainnya kayak gini. Kelihatan murahan. Timpal Siska, matanya melirik sinis ke arah Luna. Hati Luna terasa panas, namun ia berusaha menahan diri. Ini baru permulaan. Setelah sarapan, Bu Sinta dan Siska duduk di sofa dengan tumpukan majalah interior dan katalog perabotan. Semuanya bergaya klasik, penuh ukiran, dan berwarna keemasan. Alden, lihat ini, seru Bu Sinta. Mama sudah menemukan sofa yang cocok. Ini namanya sofa bergaya Louis XIV. Pasti akan terlihat lebih mewah dari sofa krem polos ini. Alden menatap katalog dan tersenyum. Wah, bagus juga, MA. Tapi, harganya pasti mahal sekali, kan? Soal harga, itu urusan gampang. Yang penting kan rumah Alden terlihat berkelas. Jawab Bu Sinta, lalu menatap Luna dengan penuh kemenangan. Luna tidak bisa diam saja. MA, sofa ini saya desain sendiri dan saya pesan langsung dari pengrajin. Bahannya juga bahan terbaik. Harganya sudah sangat mahal. Kenapa harus diganti? Luna, kamu ini gimana sih? Mama cuma mau bantu. Lagi pula, sofa kamu ini tidak ada ukiran-ukirannya. Terlalu polos. Malu-maluin kalau ada tamu yang datang, kata Bu Sinta. Saya mendesainnya agar terlihat modern dan elegan, bukan kolot dan ramai, balas Luna tanpa sadar. Apa? Kamu bilang desain mama kolot? Kamu ini benar-benar tidak tahu sopan santun, seru Bu Sinta, wajahnya memerah. Alden yang mendengar pertengkaran itu langsung menghampiri mereka. Sudahlah, MA, Luna. Jangan ribut. MA, nanti kita pikirkan lagi soal sofa ini ya. Tidak bisa nanti, Alden. Mama sudah putuskan. Besok kita akan ke toko furnitur untuk memesan yang baru, ucap Bu Sinta dengan nada final. Sepanjang hari, Bu Sinta dan Siska terus-menerus mencari celah untuk mengkritik dan mengubah isi rumah. Dari dapur, mereka mengeluhkan desain kitchen set yang terlalu minimalis. Mereka menginginkan kitchen set dengan ukiran-ukiran khas klasik yang mencolok. Di kamar utama, Siska mengklaim bahwa lemari pakaian Luna terlalu kecil dan ia butuh ruang ganti khusus. Alden, tolong kasih tahu Luna, biar dia pindahin barang-barangnya ke kamar tamu. Kamar tamu sebelahnya kan bisa jadi ruang ganti punya aku, pinta Siska kepada Alden. Alden hanya mengangguk, tanpa memikirkan perasaan Luna. Luna yang mendengar itu tidak bisa lagi menahan amarahnya. Siska, itu kamar tamu untuk Alden dan keluargaku nanti kalau mereka berkunjung. Dan kenapa harus aku yang pindah? Ini kamarku. Ya ampun, sombong sekali. Mentang-mentang sudah punya rumah mewah. Ejek Siska. Aku kan adik iparmu, sudah sewajarnya aku minta fasilitas di rumah kakakku. Siska benar, Luna. Kamu ini kenapa jadi perhitungan sekali sih? Kan cuma minta kamar tamu, bukan minta rumah ini, tambah Bu Sinta, memojokkan Luna. Luna menatap Alden, matanya penuh air mata. Ia berharap Alden akan membelanya, bahwa ini adalah rumah mereka, bukan hotel untuk keluarga Alden. Namun, Alden justru menarik Luna ke pojok. Lun, kamu kenapa sih? Bisa tidak? Jangan buat masalah. Ikuti saja kemauan mereka. Kamu tidak lihat Mama dan Siska sangat menyayangi rumah ini. Alden, ini rumahku. Aku yang bekerja keras untuk membeli semua ini. Apa kamu lupa? Bisik Luna, suaranya bergetar. Aku mendesain setiap sudutnya dengan cinta. Aku memilih setiap perabotan dengan hati. Kenapa kamu malah menyuruhku mengalah? Luna, Mama sudah tua. Siska juga kan adikku. Apa salahnya kita berikan sedikit kebahagiaan untuk mereka? Nanti kalau mereka sudah nyaman, mereka akan pindah juga, jawab Alden enteng, tanpa menyadari bahwa kata-katanya justru melukai Luna lebih dalam. Malam itu,
Setelah Bu Sinta dan Siska selesai browsing online untuk perabotan baru, mereka meninggalkan katalog dan majalah berserakan di meja ruang tamu. Luna membersihkan semuanya, tetapi pandangannya terhenti pada salah satu halaman katalog. Sebuah sofa klasik dengan ukiran rumit dan kain beludru berwarna merah tua. Sofa Louis XIV. Sofa yang akan menggantikan sofa krem polosnya yang elegan. Luna menyentuh foto itu, seolah-olah ia bisa merasakan betapa berbedanya sofa itu dari sofa yang ada sekarang. Air matanya menetes, jatuh di atas kertas glossy itu. Ini bukan lagi masalah sofa. Ini adalah masalah harga diri. Bu Sinta dan Siska tidak hanya ingin mengubah isi rumahnya, tetapi juga ingin menghapus identitas Luna dari rumah itu. Mereka ingin rumah ini terasa seperti milik mereka, bukan milik Luna. Dan yang paling menyakitkan, Alden membiarkan itu terjadi. Keesokan harinya, Bu Sinta dan Siska benar-benar menelepon toko furnitur untuk menjadwalkan kunjungan. Mereka bahkan mengatur janji dengan tukang cat. Luna yang mendengar percakapan itu dari kamarnya, langsung bergegas menghampiri mereka. "Ma, Siska, kalian tidak bisa melakukan ini," seru Luna, suaranya meninggi. "Kalian tidak bisa memesan perabotan dan tukang cat tanpa persetujuan saya." "Kenapa tidak bisa? Kami ini penghuni rumah ini juga. Dan kami juga yang akan membayar semua perabotan ini," kata Siska, mengangkat dagunya dengan sombong. "Membayar? Dengan uang siapa? Aku tahu kalian tidak punya uang sebanyak itu," bentak Luna. "Enak saja. Tentu saja dengan uang Alden. Alden sudah setuju kok. Iya kan, Den?" Bu Sinta menoleh ke arah Alden yang baru saja pulang. Alden, yang baru saja masuk dan melihat pemandangan di depannya, merasa pusing. Ia tahu Luna marah, tapi ia juga tidak ingin membuat ibunya kecewa. "Luna, sudahlah. Mama hanya mau membantu kita. Jangan diperbesar-besar. Lagi pula, kan kita bisa ganti semua perabotan itu kalau kita sudah punya uang banyak. Biarkan Mama dan Siska bahagia." Mendengar kata-kata Alden, hati Luna hancur berkeping-keping. "Alden, kamu tahu kan rumah ini hasil jerih payahku? Setiap rupiah yang aku keluarkan adalah keringatku. Tapi kamu malah membiarkan mereka menghancurkan mimpiku." "Loh, kenapa harus menghancurkan? Justru ini akan membuat rumah ini lebih bagus. Kamu tidak usah khawatir. Lun, ini kan rumah kita, ya kan? Semua ini juga untuk kebahagiaan kita juga," kata Alden, memeluk Luna. Namun, pelukan itu tidak terasa hangat lagi. Alden tidak mengerti bahwa yang Luna butuhkan bukan pelukan, melainkan pembelaan. Bu Sinta dan Siska tersenyum sinis, merasa menang. Mereka tahu, selama Alden berada di pihak mereka, Luna tidak akan bisa berbuat apa-apa. Luna akhirnya melepaskan diri dari pelukan Alden dan berlari ke kamarnya. Ia tidak bisa lagi menahan air matanya. Pemandangan ruang tamu yang dipenuhi katalog dan wajah Alden yang tidak berpihak padanya, membuat dadanya terasa sesak. Rumah impiannya kini terasa seperti sangkar yang menyesakkan. Sebuah penjara yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Matahari pagi menyusup masuk melalui jendela, tetapi sinarnya tidak lagi terasa hangat bagi Luna. Rumah yang dulunya adalah surga, kini terasa seperti medan perang yang penuh ranjau. Setiap langkahnya di dalam rumah itu terasa berat. Bu Sinta dan Siska sudah mulai beraksi. Mereka tidak lagi hanya mengkritik, tetapi langsung bertindak. Pagi itu, Luna turun dan terkejut melihat ruang tamu. Lukisan abstrak berwarna-warni yang ia beli dari seniman lokal, kini diturunkan dan diganti dengan lukisan pemandangan gunung yang dibingkai dengan ukiran emas. Luna melihat lukisan miliknya tergeletak begitu saja di lantai, seolah-olah itu hanya selembar sampah. Ia menggigit bibirnya, menahan amarah yang membuncah. "Ma, kenapa lukisan saya diturunkan?" tanya Luna dengan suara bergetar. "Lukisan itu terlalu aneh. Kayak lukisan anak TK. Tidak cocok dengan perabotan mewah ini," jawab Bu Sinta santai, sambil mengelap bingkai lukisan barunya. "Tapi itu karya seni, Ma. Ada maknanya," balas Luna. "Makna apaan? Mama cuma lihat coretan-coretan tidak jelas. Makanya, kalau mau beli sesuatu, yang berkelas sedikit. Jangan yang aneh-aneh," sindir Bu Sinta. Siska datang dengan senyum mengejek. "Tahu nih, Kak Luna,
Punya selera kok aneh. Coba lihat lukisan baru ini. Bagus kan? Terlihat indah dan mahal. Luna tidak bisa berkata-kata. Ia mengambil lukisannya dari lantai, membersihkan debu-debu yang menempel. Ia merasa seperti lukisan itu adalah dirinya sendiri yang sedang dihinakan. Selama seminggu itu, ketegangan di rumah semakin memuncak. Bu Sinta dan Siska benar-benar memperlakukan Luna seperti pelayan. Mereka meminta Luna menyiapkan sarapan, membersihkan kamar mereka, dan bahkan menyuruhnya mencucikan pakaian mereka. Mereka tidak lagi meminta, melainkan memerintah. Luna, ambilkan mama minum. Luna, tolong nyalakan TV. Luna, tolong setrika bajuku ini. Seruan-seruan itu menjadi soundtrack harian di rumah Luna. Luna, yang biasanya sabar, mulai merasa lelah dan muak. Ia tidak bisa lagi berkonsentrasi pada pekerjaannya. Setiap ia duduk di ruang kerjanya, Siska akan datang dan mengganggu. Entah itu mengeluhkan sesuatu atau meminta bantuannya untuk hal-hal sepele. Puncaknya terjadi pada hari Jumat sore. Luna baru saja menyelesaikan desain interior untuk sebuah butik terkenal. Ia ingin menunjukkannya pada Alden. Dengan senyum lebar, ia mencari Alden, tetapi ia menemukan suaminya sedang tertawa terbahak-bahak di ruang keluarga bersama Bu Sinta dan Siska. Alden, lihat ini. Aku baru saja menyelesaikan desain untuk butik haute couture yang terkenal itu, kata Luna, penuh semangat. Alden menoleh. Wah, bagus, sayang. Tapi nanti ya, aku lagi seru nonton film ini sama Mama dan Siska. Luna merasa kecewa, tetapi ia tidak menyerah. Ia berjalan mendekati mereka. Tapi ini penting, Alden. Proyek ini akan menjadi portfolio terbaikku. Bu Sinta mendengus. Ya ampun, Luna. Gitu aja bangga. Cuma gambar-gambar kok. Mendingan kamu bantu Mama dan Siska pilih-pilih karpet. Kami mau ganti karpet di ruang keluarga ini. Karpet kamu terlalu tipis dan murahan. Siska mengambil laptop Luna dari meja, tanpa permisi. Ini kan kerjaan kamu? Kenapa tidak buatkan desain interior untuk rumahku saja? Ia bertanya dengan nada meremehkan. Aku mau kamarku seperti kamar putri kerajaan. Luna terkejut. Siska, jangan main-main. Itu laptop kerjaku. Siska terkekeh. Apa sih? Cuma laptop doang. Lagian kamu kan bisa backup. Itu bukan cuma laptop. Itu pekerjaanku. Luna berusaha merebut laptopnya, tetapi Siska justru membalikan layar dan memperlihatkannya ke Bu Sinta. Lihat. Dia bahkan tidak bisa membuat gambar yang bagus. Gambarnya kayak coretan-coretan anak kecil. Bu Sinta tertawa sinis. Iya, Siska. Sudah Mama bilang kan? Desain interior apaan kalau gambarnya kayak gini? Malu-maluin. Hati Luna serasa dicabik-cabik. Ia berusaha mengambil laptopnya, tetapi tangannya tidak sengaja menyenggol Siska hingga laptop itu terlepas dari genggamannya. Bug! Laptop itu jatuh ke lantai. Layarnya retak dan mati total. Luna terdiam, matanya melotot tidak percaya. Siska, kamu lihat apa yang kamu lakukan? Loh, kok jadi aku yang salah? Kamu yang tidak hati-hati. Itu kan salahmu. Siska membela diri. Bu Sinta segera memihak putrinya. Kenapa kamu bentak-bentak Siska? Luna? Dia kan cuma mau lihat hasil kerjamu. Kamu yang tidak becus menjaga barang-barangmu sendiri. Luna menatap Alden, yang hanya berdiri membisu, tidak membela siapapun. Air matanya sudah tidak bisa ditahan lagi. Ia berjalan mendekati Alden. Alden, kenapa kamu diam saja? Kamu lihat? Mereka menghina pekerjaanku. Mereka merusak laptopku. Kenapa kamu tidak membela aku? Kenapa kamu biarkan mereka melakukan ini di rumahku sendiri? Alden menghela napas panjang. Luna, sudahlah. Jangan terlalu berlebihan. Kan cuma laptop. Kita bisa beli lagi. Kata-kata Alden adalah tusukan terakhir. Luna merasa semua kekuatannya hilang. Ia merasa dikhianati oleh orang yang paling ia cintai. Cuma laptop? Alden, itu bukan cuma laptop. Itu adalah mata pencaharianku. Itu adalah hasil kerja kerasku selama bertahun-tahun. Ya ampun, Luna. Kamu ini kenapa sih?
Masalah kecil kok dibesar-besarkan. Apa kamu tidak lihat? Mama dan Siska juga tidak sengaja. Seru Alden, suaranya meninggi. Kamu pikir Mama dan Siska akan merusak barang-barangmu? Mereka itu cuma mau bantu. Luna, kenapa kamu selalu berprasangka buruk? Berprasangka buruk. Lihatlah. Lihat. Lukisan itu. Vas itu. Mereka ingin mengubah semua yang ada di rumah ini. Mereka ingin menghapus diriku dari rumah ini. Luna menunjuk ke segala arah, suaranya pecah. Dan kamu malah membiarkan mereka melakukannya. Apa kamu tidak sadar? Ini rumahku. Aku yang membeli semua ini, bukan kamu. Bu Sinta dan Siska terkejut mendengar pengakuan Luna. Mereka berdua memandang Alden, yang wajahnya langsung pucat pasi. Alden menarik Luna menjauh. Luna, kenapa kamu bilang begitu? Kenapa kamu bilang ini rumahmu? Karena memang ini rumahku. Aku yang membayar cicilannya. Aku yang membeli semua perabotan ini. Bukan kamu. Kamu hanya menumpang di sini, Alden. Dan sekarang, kamu malah membiarkan keluargamu menghinaku di rumahku sendiri. Luna menangis histeris. Ia tidak peduli lagi jika kata-katanya menyakitkan. Ia hanya ingin Alden sadar. Bu Sinta tidak percaya. Alden, apa yang dikatakan istrimu itu benar? Kamu tidak membayar cicilan rumah ini. Alden menatap ibunya dengan tatapan panik. Mama, itu tidak benar. Luna hanya sedang emosi. Siska tertawa sinis. Alah, paling juga dia berbohong. Mana mungkin dia punya uang sebanyak itu. Luna tidak peduli lagi. Ia menatap Alden, air matanya sudah mengering. Aku lelah, Alden. Aku lelah dengan semua ini. Ia berbalik, berjalan menuju kamarnya. Ia tidak lagi melihat rumah itu sebagai rumah impiannya, melainkan sebagai tempat penderitaan. Di kamarnya, ia mengambil sebuah koper besar dan mulai memasukkan beberapa pakaian. Hatinya terasa kosong, tidak ada lagi kemarahan, hanya ada rasa hampa yang mendalam. Ia tidak bisa lagi berada di sini. Tidak bisa. Suara pintu kamar yang ditutup Alden terdengar keras. Namun itu tidak lebih memekakan telinga dari hancurnya hati Luna. Ia duduk di lantai, bersandar di dinding, air matanya tak lagi mengalir. Matanya kosong, menatap lurus ke depan, ke arah koper kosong yang tergeletak di samping tempat tidur. Kata-kata Alden dan keluarganya terus berputar di kepalanya, seperti sebuah rekaman usang yang diputar berulang-ulang. Kenapa kamu bilang begitu? Kenapa kamu bilang ini rumahmu? Cuma laptop? Kita bisa beli lagi. Kamu yang tidak becus menjaga barang-barangmu sendiri. Ia tahu, ia tidak bisa lagi berada di sini. Hatinya sudah terlalu lelah. Setiap sudut rumah ini, yang dulunya ia bangun dengan cinta, kini terasa penuh dengan kenangan pahit. Ia merasa seperti arwah yang terjebak di rumahnya sendiri. Luna tidak bisa lagi melihat lukisan yang diturunkan, vas yang diganti, atau bahkan senyum Alden yang tidak tulus. Semua itu terasa seperti racun yang perlahan membunuh jiwanya. Dengan tangan bergetar, Luna bangkit. Ia membuka lemari pakaian dan mulai memasukkan beberapa helai baju ke dalam koper. Tangannya menyentuh sebuah gaun putih yang ia kenakan saat pertama kali mereka melihat rumah ini. Gaun itu terasa begitu ringan, tidak seperti beban yang kini ia rasakan. Ia mengambilnya, melipatnya, dan meletakkannya di dasar koper. Ia berjalan ke arah meja kerjanya. Layar laptopnya yang retak seakan mencerminkan hatinya yang juga hancur. Ia menyalakan ponselnya, membuka galeri foto. Di sana, tersimpan puluhan foto rumah itu saat masih dalam tahap pembangunan. Ada foto-fotonya saat sedang memilih keramik, memilih cat, dan bahkan saat ia berdiri di tengah-tengah pondasi, membayangkan betapa indahnya rumah itu nanti. Air matanya kembali jatuh. Ia tidak menangis karena sedih, ia menangis karena kecewa. Ia kecewa pada dirinya sendiri yang begitu naif, mengira rumah ini akan menjadi tempatnya berlindung. Ia kecewa pada Alden, suaminya, yang membiarkan semua ini terjadi. Alden telah mengkhianati kepercayaan yang ia berikan. Ia tidak lagi melihat Alden sebagai pasangannya, tetapi sebagai orang asing yang tak lagi mengenalnya. Alden hanya melihat rumah ini sebagai sebuah benda, sebuah status.
Ia tidak melihat makna di balik setiap detail yang ia ciptakan. Ia tidak melihat bahwa rumah ini adalah dirinya. Setelah selesai mengemas barang-barangnya, Luna menarik napas panjang. Ia menatap kamar itu sekali lagi. Pemandangan dari jendela yang dulu menenangkan, kini terasa hampa. Ia membuka pintu kamarnya dan melangkah keluar, tanpa menoleh ke belakang. Di ruang tamu, Bu Sinta dan Siska masih asyik menonton televisi sambil tertawa terbahak-bahak. Mereka tidak menyadari kehadiran Luna, atau mungkin mereka pura-pura tidak menyadari. Alden tidak ada di sana. Mungkin ia sedang menenangkan dirinya setelah pertengkaran tadi. Dengan langkah pelan, Luna berjalan ke pintu utama. Ia tidak berpamitan, karena ia tahu tidak ada yang akan peduli. Pintu itu terbuka, dan hembusan angin malam menyambutnya. Ia melangkah keluar dan menutup pintu itu dengan sangat pelan, seolah takut mengganggu ketenangan palsu di dalam. Ia menatap rumah itu, rumah impiannya, untuk yang terakhir kalinya. Rumah yang kini tidak lagi terasa seperti rumahnya. Luna berjalan ke arah jalan, matanya menatap kosong ke depan. Ia tidak tahu akan pergi kemana, tetapi ia tahu, ia harus pergi jauh dari sini. Dari orang-orang yang telah menghancurkannya. Pagi hari di rumah mewah itu terasa aneh. Alden, Bu Sinta, dan Siska duduk di meja makan, tetapi tidak ada yang berbicara. Biasanya, Bu Sinta dan Siska akan sibuk mengeluh tentang sarapan atau membicarakan rencana renovasi mereka. Tetapi hari ini, mereka terdiam. Mereka menyadari Luna tidak ada. Alden, Luna kemana? Kenapa dia tidak buat sarapan? Tanya Bu Sinta, wajahnya masam. Mungkin dia masih marah. Nanti juga pulang, jawab Alden enteng, sambil menatap ponselnya. Ia yakin Luna akan kembali, karena ia tidak punya tempat lain untuk pergi. 1 jam, 2 jam, 3 jam berlalu. Luna tidak kunjung kembali. Ponselnya tidak bisa dihubungi. Alden mulai merasa aneh. Ia berjalan ke kamar Luna, dan terkejut melihat koper Luna tidak ada. Lemari pakaiannya kosong. Ia berlari ke kamar mandi, ke ruang kerja, kemana saja, tetapi Luna tidak ada. Mama, Siska. Luna pergi, seru Alden, suaranya panik. Bu Sinta dan Siska segera menghampirinya. Pergi kemana? Kok panik begitu? Aku tidak tahu. Dia pergi tanpa pamit. Lihat, kopernya tidak ada. Alden menunjuk ke lemari pakaian yang kosong. Siska tertawa sinis. Ya ampun, Kak Alden. Palingan dia pulang ke rumah orang tuanya. Biarkan saja. Paling juga besok lusa sudah balik. Cewek kan suka drama. Tapi ponselnya tidak bisa dihubungi, Siska. Alden mulai merasa khawatir. Dia tidak pernah seperti ini. Sudahlah, Alden. Biarkan saja. Mungkin dia butuh waktu sendiri, kata Bu Sinta. Lebih baik kita lanjutkan rencana kita. Mama sudah janjian dengan tukang cat hari ini. Alden tidak bisa berpikir jernih. Di satu sisi, ia ingin mencari Luna. Di sisi lain, ia tidak ingin mengecewakan ibunya. Namun, perasaan takut dan bersalah di dalam hatinya terus menggerogotinya. Ia akhirnya memutuskan untuk mengikuti saran ibunya. Ia berpikir, mungkin dengan membuat rumah ini terlihat lebih indah, Luna akan kembali dan memaafkannya. Sepanjang hari itu, Bu Sinta dan Siska sibuk dengan tukang cat. Mereka berencana mengecat ulang seluruh ruangan. Mereka juga memesan perabotan baru. Sementara itu, Alden sibuk menelepon teman-teman Luna, orang tuanya, dan kerabatnya, tetapi tidak ada yang tahu di mana Luna berada. Semakin banyak orang yang ia hubungi, semakin besar rasa bersalahnya. Malam itu, Alden duduk di ruang tamu yang kini dipenuhi kaleng cat dan perabotan baru. Bu Sinta dan Siska sudah tertidur pulas. Alden menatap ke sekeliling, merasa kosong. Rumah ini terasa begitu dingin. Ia melihat ke arah meja, tempat laptop Luna jatuh dan rusak. Ia menyentuh layar yang retak itu, air matanya menetes. Ia teringat kata-kata Luna. Itu bukan cuma laptop. Itu adalah mata pencaharianku. Itu adalah hasil kerja kerasku selama bertahun-tahun. Alden menunduk. Ia akhirnya menyadari kesalahannya. Ia tahu, ia telah berpihak pada orang yang salah. Ia tahu, ia telah menyakiti hati wanita yang paling ia cintai.
Ia tahu, rumah ini adalah segalanya bagi Luna. Dan ia, dengan tangannya sendiri, telah menghancurkan segalanya. Kini, rumah mewah itu terasa sangat berbeda. Keheningan yang tadinya menyesakan, kini berganti dengan suasana yang riuh. Bu Sinta dan Siska seolah mendapatkan kebebasan. Mereka sibuk merencanakan segala hal. Pagi-pagi sekali, mereka sudah menelepon toko-toko furnitur mewah dan berdiskusi dengan tukang cat. Mereka bahkan tidak lagi mempedulikan Alden yang masih gusar karena kepergian Luna. Mama, Siska, kenapa sih kalian terus-terusan mau ganti semuanya? Luna kan tidak suka, tanya Alden, yang sesekali mencoba menghubungi ponsel Luna yang tidak aktif. Sudahlah, Alden. Luna pasti akan kembali kok. Biarkan saja dia menenangkan diri. Lagi pula, ini kan rumah kita. Kita yang harus tentukan seperti apa desainnya, jawab Bu Sinta dengan santai, mengabaikan kekhawatiran Alden. Siska menambahkan, iya, Kak. Mumpung Kak Luna tidak ada, kita bisa bebas ganti semuanya. Aku sudah pesan perabotan baru untuk kamarku, dan Mama juga sudah pesan lemari untuk koleksi tasnya. Mama juga bilang, kita akan segera ganti dapur, ya kan Ma? Alden hanya bisa menghela napas pasrah. Ia terlalu lelah untuk berdebat. Di satu sisi, ia ingin mencari Luna. Di sisi lain, ia tidak ingin membuat ibunya marah. Ia memutuskan untuk mengikuti alur mereka, berharap dengan begitu Luna akan kembali. Selama 2 hari, rumah itu dipenuhi suara tawa Bu Sinta dan Siska. Mereka terlihat sangat bahagia, seolah-olah rumah itu memang milik mereka seutuhnya. Mereka bahkan sudah membuat daftar barang-barang Luna yang akan mereka jual. Mulai dari sofa, meja, hingga karya-karya seni Luna. Aku akan menjual semua lukisan jelek itu. Mana bisa sih harganya mahal? Aku akan jual ke penampung barang bekas, lumayan buat tambah-tambah uang jajan, ucap Siska sambil tertawa. Tawa itu seketika berhenti saat terdengar suara bel pintu berbunyi. Alden yang sedang duduk di ruang kerja, segera membuka pintu. Di hadapannya, berdiri seorang pria dengan setelan jas rapi, membawa sebuah map. Selamat siang, saya dari pihak Bank Maju Jaya. Apa benar ini rumah atas nama Ibu Luna? Tanya pria itu dengan nada formal. Alden mengernyitkan dahi. Benar. Istri saya bernama Luna. Ada apa, ya? Kami datang untuk memberikan surat pemberitahuan. Cicilan rumah ini sudah jatuh tempo dan belum ada pembayaran sama sekali. Bapak, jawab pria itu sambil menyerahkan sebuah amplop coklat. Wajah Alden seketika pucat. Ia tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Tidak mungkin. Cicilan rumah ini sudah dibayar. Mohon maaf, Bapak. Data kami menunjukkan, tidak ada pembayaran yang masuk. Jika dalam 24 jam tidak ada pembayaran, pihak bank akan melakukan lelang pada rumah ini, tegas pria itu, suaranya terdengar sangat serius. Bu Sinta dan Siska yang mendengar percakapan itu, segera menghampiri Alden. Mereka mengambil alih surat itu dan membacanya. Wajah mereka yang tadinya penuh senyum, kini berubah menjadi pucat pasi. Alden, apa maksud semua ini? Katanya kamu sudah bayar cicilannya? Ini kan rumah kamu, teriak Bu Sinta histeris. Tidak mungkin, Ma. Selama ini Luna yang mengurus semua keuangan. Aku tidak tahu menahu tentang ini. Alden membela diri. Siska menatap Alden dengan tatapan tidak percaya. Jadi selama ini kamu bohong, Alden? Kamu bilang rumah ini milikmu? Kamu mau menipu Mama dan aku? Keributan itu menarik perhatian para tetangga yang kebetulan lewat. Beberapa orang mulai mendekat, ingin tahu apa yang terjadi. Mereka melihat Bu Sinta dan Siska yang berteriak-teriak, dan seorang pria berjas rapi yang berdiri di depan pintu. Pria itu mencoba menjelaskan lagi. Maaf, Bapak dan Ibu. Yang tercantum di surat kepemilikan dan data cicilan hanya satu nama, yaitu Ibu Luna. Bapak Alden tidak ada sangkut pautnya dengan rumah ini secara legal. Mendengar itu, Bu Sinta, Siska, dan Alden terkejut. Rahasia yang selama ini disimpan rapat-rapat oleh Luna, kini terungkap begitu saja di depan orang banyak. Mereka tidak menyangka, rumah yang selama ini mereka anggap milik Alden, ternyata sepenuhnya milik Luna. Tidak mungkin. Ini tidak benar. Alden yang bekerja keras.
Alden yang membayar cicilan, teriak Bu Sinta, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun, pria itu hanya menggelengkan kepalanya. Saya hanya menjalankan tugas. Sekali lagi, jika dalam 24 jam tidak ada pembayaran, rumah ini akan dilelang. Pria itu berbalik dan pergi, meninggalkan mereka bertiga dalam kebingungan dan kepanikan. Para tetangga yang menyaksikan kejadian itu mulai berbisik-bisik. Wah, ternyata rumah itu milik istrinya Alden ya? Aku pikir milik Alden, bisik seorang ibu-ibu. Kasihan ya, kalau sampai dilelang, mau tinggal di mana mereka? Alden kan cuma manajer biasa. Mana bisa beli rumah semewah ini? Timpal yang lain. Siska dan Bu Sinta menatap Alden dengan tatapan marah dan kecewa. Alden, apa yang kamu sembunyikan dari kami? Kenapa kamu tidak pernah bilang kalau rumah ini milik Luna? Teriak Bu Sinta. Aku tidak tahu. Luna tidak pernah bilang padaku kalau dia yang membayar cicilan semua ini. Alden membela diri. Alden, kamu tidak bisa berbohong. Kamu bilang kalau kamu yang beli semua ini. Siska menuding Alden. Alden terdiam, ia akhirnya menyadari kebodohannya. Selama ini ia terlalu sibuk menikmati hidupnya, dan tidak pernah peduli dengan asal-usul uang yang digunakan. Ia juga terlalu bangga, mengaku-ngaku bahwa rumah itu adalah hasil jerih payahnya, padahal semua itu adalah hasil kerja keras Luna. Kini, mereka bertiga berdiri di tengah halaman rumah, di bawah tatapan penasaran para tetangga. Rumah yang tadinya adalah simbol kemewahan, kini terasa seperti sebuah jebakan. Mereka terperangkap di dalam kebohongan yang mereka buat sendiri. Tanpa Luna, mereka tidak punya apa-apa. Siska dan Bu Sinta saling berpandangan. Mereka tahu, tanpa Luna, semua mimpi mereka untuk hidup mewah di rumah ini akan hancur. Mereka harus mencari Luna, satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan mereka. Teriakan Bu Sinta dan Siska yang histeris memecah keheningan di jalanan komplek perumahan elit itu. Wajah mereka pucat pasi, seperti mayat hidup. Mereka berdua mencengkram surat peringatan dari ban yang seolah-olah adalah selembar kertas beracun. Alden hanya bisa terdiam membisu. Tubuhnya terasa kaku, seluruh syarafnya seakan lumpuh. Kata-kata petugas bank yang baru saja pergi, jika dalam 24 jam tidak ada pembayaran, rumah ini akan dilelang, terus berputar di kepalanya seperti kaset rusak. Ia tidak bisa mencerna kenyataan yang baru saja ia dengar. Alden, kamu dengar, kan? Rumah ini mau dilelang. Rumah ini mau dilelang. Teriak Bu Sinta sambil mengguncang-guncang tubuh Alden. Matanya melotot, penuh kemarahan dan ketakutan. Mama tenang dulu, seru Alden, mencoba menenangkan ibunya. Pasti ada jalan keluarnya. Jalan keluar apaan? Kamu bilang rumah ini milikmu. Kamu bilang kamu yang bayar cicilan. Tapi kenapa nama Luna yang tertera di surat ini? Balas Bu Siska. Jadi selama ini kamu bohong, Alden? Kamu bohongi Mama dan aku? Tuduhan dari Siska seakan menghujam tepat di jantung Alden. Ia tidak bisa membela diri. Ia tahu, ia telah membohongi mereka semua. Tapi ia tidak melakukannya dengan sengaja. Ia hanya terlalu bangga untuk mengakui bahwa ia tidak bisa membiayai rumah ini. Ia terlalu gengsi untuk berkata jujur pada keluarganya bahwa semua ini adalah hasil kerja keras Luna. Siska yang histeris terus memojokkan Alden. Pasti kamu yang buat Luna pergi. Kamu bertengkar dengannya, kan? Kamu mau merusak rumah yang sudah dia beli, kan? Perdebatan sengit itu menarik perhatian lebih banyak tetangga. Satu persatu, mereka keluar dari rumah dan berkumpul di depan gerbang Alden. Mereka penasaran, ada apa sebenarnya? Mereka melihat Alden, Bu Sinta, dan Siska yang berteriak-teriak, dan sebuah surat di tangan mereka. Bu Sinta yang menyadari dirinya menjadi pusat perhatian, langsung merubah nada bicaranya. Ia menghampiri para tetangga dengan wajah penuh sandiwara. Tante-tante sekalian, maaf ya kalau berisik. Suami saya ini, dia tidak becus mengurus cicilan. Jadi ya begini deh, rumahnya mau dilelang. Seorang ibu-ibu tetangga yang terkenal paling kepo langsung bertanya, "Loh, bukannya rumah ini milik istri Alden ya? Tadi kata petugas banknya begitu." Wajah Bu Sinta langsung berubah pucat. Ia menoleh ke arah Alden dan Siska, mereka sama-sama terkejut.
Ah itu salah dengar, Tan. Kan Alden yang beli rumah ini. Istrinya itu cuma ikut-ikutan saja. Dia cuma desainer yang gajinya pas-pasan, mana mungkin bisa beli rumah semewah ini. Siska yang mendengar itu langsung menimpali. Betul. Mama benar. Ipar saya itu cuma desainer kecil-kecilan. Dia tidak ada uang sebanyak itu. Di tengah kebingungan dan kebohongan Bu Sinta dan Siska, sebuah mobil bank kembali datang. Kali ini, membawa 2 petugas bank tambahan. Salah satunya membawa sebuah papan. Alden, Bu Sinta, dan Siska semakin panik. Pria yang sama dari sebelumnya turun dari mobil dan menghampiri mereka. Ia berbicara dengan suara tegas, "Kami datang untuk memastikan pemberitahuan lelang sudah diterima. Kami juga akan menempelkan pemberitahuan di depan rumah sebagai prosedur." Bu Sinta langsung menghalangi petugas itu. "Tunggu dulu, Bapak. Ini pasti ada salah paham. Rumah ini milik anak saya. Dia yang bayar cicilan." Pria itu menghela napas. "Mohon maaf, Ibu. Kami sudah mengecek datanya berkali-kali. Di surat kepemilikan, hanya ada satu nama yang tertera, Luna Bintari. Dia adalah satu-satunya pemilik sah dari properti ini. Tidak ada nama Alden Putra di sana." Penjelasan itu seakan menghantam Alden, Bu Sinta, dan Siska dengan palu. Mereka terdiam. Para tetangga yang mendengar itu, langsung berbisik-bisik dan tertawa sinis. "Wah, ternyata yang kaya istrinya ya? Suaminya cuma numpang," bisik salah seorang tetangga. "Makanya, jangan sombong-sombong. Pamer rumah mewah, padahal numpang di rumah istri, timpal yang lain. Pantas saja istrinya pergi. Pasti mereka yang usir." "Kasihan sekali ya," kata seorang ibu-ibu yang bersimpati pada Luna. Mendengar bisikan-bisikan itu, wajah Alden, Bu Sinta, dan Siska langsung memerah padam karena malu. Mereka tidak bisa lagi menyembunyikan kebohongan mereka. Mereka yang selama ini membanggakan rumah mewah itu sebagai hasil jerih payah Alden, kini harus menelan ludah mereka sendiri. Mereka menjadi bahan tertawaan para tetangga. Bu Sinta yang tidak bisa menerima kenyataan itu langsung menyalahkan Alden. "Ini semua gara-gara kamu, Alden. Kamu yang menyuruh kami pindah ke sini. Kamu yang bilang rumah ini milikmu. Kamu yang membuat kami malu di depan para tetangga." Siska menuding Alden dengan jari telunjuknya. "Betul. Gara-gara kamu, sekarang kita tidak punya tempat tinggal. Kalau rumah ini dilelang, kita mau tinggal di mana?" Alden tidak bisa membela diri. Ia tahu, semua ini adalah salahnya. Ia terlalu sombong, terlalu gengsi, dan terlalu lemah untuk membela istrinya. Kini, ia harus menanggung semua konsekuensinya. Ia menatap ke arah pintu depan, di mana seorang petugas sedang menempelkan selembar kertas. Sebuah kertas yang menandakan akhir dari segalanya. "Pemberitahuan lelang. Properti ini akan dilelang karena gagal bayar." Membaca tulisan itu, Bu Sinta pingsan. Siska berteriak histeris. Dan Alden, ia hanya bisa terdiam. Ia melihat rumah yang tadinya adalah surga, kini menjadi neraka. Dan ia tahu, hanya ada satu orang yang bisa menyelamatkan mereka dari neraka ini. Luna. Jerit histeris Siska dan Bu Sinta menggema di seluruh penjuru rumah. Bu Sinta yang tidak bisa menerima kenyataan itu, pingsan di teras. Alden yang panik, segera mengangkat tubuh ibunya dan membawanya masuk ke dalam rumah. Siska terus berteriak, menuduh Alden sebagai penyebab semua masalah ini. "Bangun, Ma. Bangun," seru Alden sambil menepuk-nepuk pipi ibunya. "Siska, tolong ambilkan air." Siska yang juga panik, segera mengambil segelas air dan menyiramkannya ke wajah Bu Sinta. Bu Sinta tersentak dan segera terbangun. Ia menatap Alden dan Siska dengan tatapan kosong, matanya berkaca-kaca. Ia tidak bisa lagi menyembunyikan rasa takutnya. "Alden, rumah kita," bisik Bu Sinta, suaranya parau. "Tenang, Ma. Aku akan urus semuanya," jawab Alden, mencoba menenangkan ibunya, padahal ia sendiri juga sangat ketakutan. Setelah berhasil menenangkan Bu Sinta dan Siska, Alden segera mengambil ponselnya. Ia mencoba menghubungi Luna, berharap istrinya akan mengangkatnya. Ia menelepon berkali-kali, tetapi ponsel Luna tetap tidak aktif. "Mama, Siska,
Ponsel Luna tidak aktif. Aku tidak tahu harus menghubungi siapa lagi. Alden berkata, wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Alden, kamu harus cari dia. Kamu harus cari Luna, teriak Siska histeris. Hanya dia yang bisa selamatkan kita. Kalau tidak, kita mau tinggal di mana? Bu Sinta mengangguk. Matanya menatap Alden penuh harap. Alden, Mama tidak mau tinggal di kolong jembatan. Mama malu. Mama harus cari Luna. Alden menghela napas panjang. Ia tahu, ia harus mencari Luna. Tapi di mana? Ia mencoba menelepon teman-teman Luna, tetapi tidak ada yang tahu di mana Luna berada. Ia mencoba menghubungi kerabatnya, tetapi tidak ada yang bisa membantunya. Alden merasa sangat putus asa. Siska, aku akan coba telepon Papa dan Mama Luna, ucap Alden, suaranya bergetar. Bu Sinta dan Siska terdiam. Mereka tahu, hubungan mereka dengan orang tua Luna tidak terlalu baik. Bu Sinta selalu memandang rendah keluarga Luna, karena mereka tidak sekaya keluarga Alden. Dengan tangan gemetar, Alden menelepon nomor telepon Ibu Luna. Ia menunggu dengan cemas. Jantungnya berdebar kencang, ia takut dengan apa yang akan ia dengar dari seberang telepon. Halo, Mama, sapa Alden, suaranya pelan. Halo, Alden, jawab Ibu Luna, suaranya terdengar dingin. Luna ada di sana? Tanya Alden. Ada. Kenapa kamu mencari dia? Balas Ibu Luna, nadanya penuh kecurigaan. Maafkan aku mau minta tolong. Bisa bicara dengan Luna? Alden berkata, suaranya tercekat. Ibu Luna menghela napas panjang. Luna tidak mau berbicara denganmu, Alden. Dia sudah cerita semuanya padaku. Tentang kamu dan keluargamu yang memaksanya untuk menuruti semua kemauan kalian. Tentang kamu yang membiarkan dia diinjak-injak di rumahnya sendiri. Alden terdiam. Ia tidak menyangka Luna sudah menceritakan semuanya. Ia merasa malu, ia merasa bersalah. Aku tahu aku salah, aku tahu aku bodoh tolong. Rumah kami mau dilelang. Alden berkata, suaranya bergetar. Ibu Luna tertawa sinis. Rumahmu? Bukannya kamu sendiri yang bilang rumah itu milik Luna? Kamu yang bilang kamu hanya menumpang di sana? Sekarang kamu bilang itu rumahmu? Alden terdiam, tidak bisa membantah. Aku minta maaf, aku tidak bermaksud begitu, aku hanya panik. Panik? Alden, kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kamu menghancurkan mimpi anakku. Kamu menghancurkan hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Dan sekarang, setelah semua ini terjadi, kamu datang dan meminta bantuan darinya? Apa kamu pikir dia bank yang bisa menolongmu kapan saja? Kata Ibu Luna, nadanya penuh amarah. Mama, aku tahu aku salah tolong. Kasihan Mama dan Siska, mereka tidak tahu apa-apa. Alden mencoba membela keluarganya. Tidak tahu apa-apa. Alden, jangan bodoh. Mereka lebih tahu dari kamu. Mereka sengaja mempermainkan Luna. Mereka sengaja ingin merendahkan anakku. Kamu pikir mereka tidak tahu kalau rumah itu milik Luna? Mereka tahu. Mereka hanya pura-pura tidak tahu karena mereka ingin menguasai rumah itu. Seru Ibu Luna. Alden terdiam. Ia tidak menyangka Ibu Luna akan berkata seperti itu. Ia menatap Bu Sinta dan Siska yang mendengarkan percakapan mereka. Mereka terlihat malu, seolah-olah rahasia kotor mereka terbongkar. Alden, dengarkan Mama baik-baik. Kami tidak akan membantu. Kamu harus selesaikan masalahmu sendiri. Kamu harus hadapi konsekuensi dari perbuatanmu. Kamu harus mencari Luna dan minta maaf padanya. Kalau Luna mau memaafkanmu, itu urusan kalian berdua. Tapi kami tidak akan mencampuri, kata Ibu Luna, suaranya terdengar tegas dan tidak bisa dibantah. Tapi, bagaimana dengan cicilannya? Kalau tidak dibayar rumah itu akan dilelang. Itu urusanmu, Alden. Bukan urusan kami. Luna sudah berjuang sendirian selama ini. Sekarang, giliranmu berjuang. Kami tidak akan membiarkan anak kami kembali ke tempat yang hanya bisa menyakitinya, jawab Ibu Luna, dan telepon pun terputus. Alden menatap ponselnya dengan tatapan kosong. Ia tidak menyangka orang tua Luna akan bersikap sekeras itu. Ia menatap Bu Sinta dan Siska yang juga terlihat putus asa.
Mereka kini menyadari, tidak ada lagi yang bisa mereka harapkan. Mereka benar-benar sendirian. Malam itu, Alden duduk di sofa yang dingin. Rumah yang tadinya terasa ramai, kini terasa sepi. Ia menatap kaleng-kaleng cat dan perabotan baru yang berserakan di ruang tamu. Ia menyentuh vas bunga yang kini diganti, ia melihat lukisan yang diturunkan. Ia melihat semua kebohongan yang ia buat. Ia tahu, semua ini adalah salahnya. Dan ia tahu, ia harus melakukan sesuatu untuk memperbaiki semuanya. Ia harus mencari Luna, satu-satunya orang yang bisa mengembalikan hidupnya. 5 hari berlalu bagai 5 tahun neraka bagi Alden, Bu Sinta, dan Siska. Rumah yang dulunya dipenuhi kebanggaan kini terasa seperti penjara. Mereka tidur beralaskan sofa yang keras, karena kasur di kamar sudah mereka jual. Makanan mereka hanyalah mie instan, karena tidak ada uang untuk membeli makanan yang lebih layak. Suara tawa dan obrolan yang dulu terdengar di rumah ini, kini digantikan oleh keheningan yang menyesakan. Ancaman ban untuk melelang rumah itu semakin nyata. Setiap kali bel pintu berbunyi, jantung mereka bertiga berdetak kencang. Mereka takut itu adalah petugas ban yang akan datang untuk menyita rumah. Ketakutan itu semakin bertambah dengan bisikan-bisikan para tetangga yang terus terdengar. Mereka menjadi bahan gosip dan tontonan publik. Bu Sinta dan Siska yang biasanya sombong dan angkuh, kini tidak berani keluar rumah. Wajah mereka yang tadinya penuh kesombongan, kini dipenuhi rasa malu dan penyesalan. Alden tidak lagi mempedulikan mereka. Ia sibuk mencoba menghubungi Luna. Ia menelepon nomornya puluhan kali, tetapi tidak ada jawaban. Ia mengirimkan pesan yang berisi permintaan maaf, tetapi tidak ada balasan. Alden merasa sangat putus asa. Ia menyadari, tanpa Luna, ia tidak punya apa-apa. Ia kehilangan rumahnya, ia kehilangan istrinya, dan ia kehilangan harga dirinya. Ia menangis setiap malam, menyesali kebodohannya. Di saat mereka bertiga sudah berada di titik terendah, sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan rumah. Dari dalam mobil itu, keluar seorang wanita dengan balutan pakaian elegan. Wajahnya yang cantik dan teduh tampak tenang, seolah-olah tidak ada badai yang pernah menerpa dirinya. Wanita itu adalah Luna. Di sampingnya, seorang pria berjas rapi, membawa sebuah koper hitam. Kehadiran Luna yang tiba-tiba membuat Alden, Bu Sinta, dan Siska terkejut. Mereka menatap Luna dengan mata melotot. Luna tidak lagi terlihat seperti wanita yang lemah dan putus asa. Ia terlihat seperti seorang ratu yang kembali ke kerajaannya. "Luna, kamu kembali?" bisik Alden, suaranya tercekat. Luna tidak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis. Kedatangan Luna juga menarik perhatian para tetangga. Mereka segera keluar dan berkumpul di depan rumah, ingin tahu apa yang akan terjadi. Mereka melihat Alden dan keluarganya yang terlihat seperti orang-orang miskin, dan Luna yang terlihat seperti seorang jutawan. Luna menghampiri Alden, tatapannya tajam. Ia tidak berbicara dengan Alden, melainkan dengan pria berjas di sampingnya. "Bapak, tolong jelaskan kepada mereka semuanya." Pria itu mengangguk. "Selamat pagi, Bapak Alden dan keluarga. Saya dari pihak bank. Saya datang untuk memberitahukan bahwa masalah tunggakan cicilan rumah ini sudah diselesaikan oleh Ibu Luna. Semuanya sudah lunas, dan rumah ini sekarang sepenuhnya milik Ibu Luna." Mendengar itu, Alden, Bu Sinta, dan Siska terkejut. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. "Lunas? Maksudnya? Cicilannya sudah lunas?" tanya Alden, suaranya bergetar. "Betul, Bapak Alden. Ibu Luna sudah melunasi seluruh sisa cicilan rumah ini. Semua utang-utang yang tersisa sudah dibayarkan. Dan semua dokumen sudah diproses. Jadi, rumah ini sekarang sudah sepenuhnya menjadi milik Ibu Luna," jawab pria itu dengan tegas. Penjelasan itu seakan menghantam mereka bertiga dengan palu yang sangat besar. Mereka menatap Luna dengan tatapan tidak percaya. Luna yang selama ini mereka remehkan, Luna yang selama ini mereka anggap tidak punya apa-apa, ternyata adalah pemilik tunggal rumah mewah itu. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Dia cuma desainer. Mana mungkin dia punya uang sebanyak itu? Teriak Siska histeris. Luna menatap Siska dengan tatapan dingin. "Siska, uang tidak bisa diukur dari profesi seseorang. Dan ya, aku punya uang sebanyak itu."
Semua ini, dari tanah hingga perabotan, semuanya aku yang bayar. Aku yang bekerja keras siang dan malam untuk membeli rumah ini. Aku yang merancang setiap sudutnya dengan cinta. Aku yang rela berkorban demi mewujudkan mimpiku. Luna lalu menatap Bu Sinta. "Ma, kamu bilang aku tidak bisa masak. Kamu bilang aku desainer yang tidak becus. Sekarang, aku tunjukkan siapa aku. Aku adalah pemilik rumah ini. Aku bisa membeli rumah ini dengan uangku sendiri. Aku tidak butuh uang Alden atau bantuan kalian." Bu Sinta tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menunduk. Malu, Luna lalu menatap Alden. "Alden, kamu adalah orang yang paling aku cintai. Aku kira kamu adalah timku. Aku kira kamu akan melindungiku. Tapi aku salah. Kamu membiarkan keluargamu menginjak-injak harga diriku. Kamu membiarkan mereka menghancurkan mimpiku. Dan kamu bahkan tidak tahu bahwa semua yang ada di rumah ini adalah hasil kerjaku." Alden menunduk, air matanya menetes. Ia tahu, semua yang dikatakan Luna adalah benar. Ia tidak bisa lagi menyembunyikan kebohongan dan kebodohannya. "Aku pergi bukan karena aku lari," lanjut Luna. "Aku pergi karena aku ingin kalian sadar. Aku ingin kalian tahu bahwa tanpa aku, kalian tidak punya apa-apa. Dan aku tidak akan kembali sampai kalian tahu siapa sebenarnya yang punya rumah ini." Pria dari bank itu lalu memberikan sebuah sertifikat rumah kepada Luna. Luna mengambilnya dengan tangan bergetar, tetapi kali ini bukan karena takut atau sedih, melainkan karena bangga. Ia sudah menang. Ia sudah membuktikan kepada mereka semua bahwa ia adalah wanita yang kuat dan mandiri. Para tetangga yang menyaksikan kejadian itu kini menatap Luna dengan tatapan kagum. Mereka tidak lagi berbisik-bisik, melainkan memuji Luna. "Wah, ternyata Bu Luna itu hebat sekali ya. Suami dan keluarganya aja tidak tahu kalau dia yang punya rumah ini," bisik seorang ibu-ibu. "Salut. Dia wanita yang sangat kuat dan mandiri. Pantas saja dia pergi. Siapa yang tahan punya suami dan keluarga seperti itu?" timpal yang lain. Mendengar itu, Alden, Bu Sinta, dan Siska merasa seperti ditusuk. Mereka tidak lagi punya harga diri. Mereka yang tadinya sombong, kini menjadi bahan tertawaan. Mereka yang tadinya menganggap Luna rendah, kini harus menelan ludah mereka sendiri. Luna telah berhasil membalas semua perbuatan mereka, tidak dengan kata-kata, tetapi dengan bukti. Luna telah membalas mereka dengan cara yang paling menyakitkan, membuat mereka menyadari bahwa mereka telah merendahkan dan menghina orang yang seharusnya mereka hormati. Suara pintu pagar yang ditutup pelan oleh petugas bank memecah keheningan. Alden, Bu Sinta, dan Siska masih terdiam kaku di tempat mereka, menatap Luna dengan tatapan tak percaya. Bisikan-bisikan kagum para tetangga yang memuji Luna seakan menjadi nyanyian sumbang di telinga mereka. Mereka yang tadinya merasa di atas awan, kini jatuh terhempas ke dasar jurang. Rasa malu, penyesalan, dan kekalahan membanjiri hati mereka. Bu Sinta, yang tadinya angkuh, kini menjatuhkan dirinya ke lantai. Ia menangis terseduh-seduh. Siska ikut terduduk, menyembunyikan wajahnya di balik kedua tangannya. Mereka tidak lagi bisa menyembunyikan kebohongan dan keserakahan mereka. Semua itu kini sudah terbongkar di depan mata semua orang. Alden, yang tadinya menunduk, mengangkat kepalanya. Ia menatap Luna, istrinya, dengan tatapan yang penuh penyesalan. Ia melihat bukan lagi wanita yang lemah, melainkan sosok yang kuat dan berani. Ia menyadari, selama ini ia telah dibutakan oleh keangkuhan dan kebodohannya sendiri. "Luna, aku minta maaf," bisik Alden, suaranya parau. "Aku tahu aku salah. Aku terlalu lemah. Aku membiarkan mereka menyakitimu. Aku membiarkan mereka menghancurkan mimpimu." Luna tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap Alden, matanya dipenuhi dengan kesedihan yang mendalam. Bu Sinta merangkak mendekati Luna. "Luna, maafkan Mama. Mama menyesal. Mama serakah. Mama pikir rumah ini milik Alden. Mama tidak tahu kalau kamu yang membelinya." "Maafkan aku juga, Kak Luna," Siska menambahkan, suaranya bergetar. Aku iri. Aku iri melihatmu berhasil. Aku iri melihat kamu punya rumah seindah ini. Aku jahat padamu."
Luna menatap mereka berdua, air matanya menetes. Ia tidak menangis karena sedih, ia menangis karena lega. Akhirnya, mereka mengakui kesalahan mereka. Aku memaafkan kalian, ucap Luna, suaranya pelan namun tegas. Tapi, aku tidak bisa lagi tinggal bersama kalian. Rumah ini adalah mimpiku. Aku butuh ketenangan. Aku butuh waktu untuk sembuh. Alden, Bu Sinta, dan Siska terdiam. Mereka tahu, permintaan Luna itu adalah harga yang harus mereka bayar. Alden mengambil napas dalam-dalam. Luna, aku mengerti. Aku akan pergi. Aku akan kembali ke rumah Mama. Aku akan mencari pekerjaan lain. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Bu Sinta mengangguk, ia mengusap air matanya. Alden benar, Luna. Kami akan pergi. Kami akan kembali ke rumah lama. Kami tidak akan lagi mengganggu hidupmu. Siska bangkit. Terima kasih, Kak. Terima kasih sudah mengajari kami arti dari kejujuran dan kerja keras. Dengan langkah gontai, Alden, Bu Sinta, dan Siska berjalan keluar dari rumah. Mereka tidak membawa apa-apa, kecuali rasa malu dan penyesalan yang mendalam. Mereka meninggalkan rumah itu, yang tadinya mereka anggap milik mereka, dan kembali ke kehidupan lama mereka yang jauh dari kemewahan. Mereka harus memulai semuanya dari nol, dan kali ini, mereka harus melakukannya dengan jujur. Ending, penyesalan yang tulus. Luna kini hidup sendiri di rumah impiannya. Ia perlahan-lahan menata ulang setiap sudut rumah, mengembalikan semua perabotan dan lukisan yang sempat ia turunkan. Ia menghabiskan setiap hari dengan kedamaian dan ketenangan. Ia bekerja, berkarya, dan menjadi inspirasi bagi para tetangganya. Ia mengajarkan mereka bahwa sebuah rumah bukan hanya soal kemewahan, tetapi juga soal cinta, kerja keras, dan kejujuran. Luna menjadi sosok yang sangat dihormati di komplek perumahan itu. Waktu berlalu. Bulan berganti bulan. Alden, Bu Sinta, dan Siska tidak pernah kembali. Bu Sinta dan Siska berhasil membuka toko kecil di pasar. Mereka tidak lagi sombong dan angkuh. Mereka bekerja keras, dan mereka hidup dengan sederhana. Alden, yang bekerja keras di sebuah perusahaan kecil, kini menjadi pria yang lebih dewasa dan rendah hati. Ia menyesali semua perbuatannya, dan ia tahu, ia harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan kembali cinta Luna. Suatu sore, saat Luna sedang menyiram bunga di taman, ia melihat Alden berdiri di depan gerbang. Alden memakai pakaian yang sederhana, wajahnya terlihat lelah, tetapi matanya memancarkan ketulusan. Luna tidak menyuruhnya pergi. Ia menunggu Alden berbicara. Luna, aku datang bukan untuk meminta rumah ini kembali. Aku datang untuk meminta maaf, ucap Alden, suaranya bergetar. Aku sadar, aku bodoh. Aku terlalu buta. Aku tidak melihat betapa berharganya kamu dan betapa tulusnya cintamu. Aku biarkan keluargaku menyakitimu. Aku sangat menyesal. Aku tidak akan memintamu kembali, aku hanya ingin kamu tahu, aku benar-benar mencintaimu. Luna menatap Alden. Ia melihat ketulusan di matanya. Ia melihat perubahan yang besar dalam diri Alden. Ia tahu, Alden sudah benar-benar menyadari kesalahannya. Aku memaafkanmu, Alden, bisik Luna. Tapi, aku butuh waktu. Aku butuh waktu untuk menyembuhkan luka-luka yang ada di hatiku. Alden mengangguk, air matanya menetes. Aku mengerti, sayang. Aku akan menunggumu. Sampai kapanpun itu. Alden berbalik, berjalan pergi. Tapi baru beberapa langkah, Luna memanggilnya. Alden, ayo masuk. Kita minum teh bersama. Alden menoleh, matanya berbinar. Ia tahu, Luna memberinya kesempatan kedua. Mereka berdua masuk ke dalam rumah. Mereka duduk di sofa yang sama, di tempat yang sama saat mereka pertama kali merasakan kebahagiaan. Mereka memulai percakapan baru, membangun kembali hubungan mereka, dengan komunikasi yang lebih baik, saling menghargai, dan menghormati batasan. Akhirnya, Luna dan Alden berhasil menemukan kebahagiaan mereka. Bukan lagi dari kemewahan dan harta benda, melainkan dari cinta, kejujuran, dan ketulusan. Cerita ini mengajarkan kita bahwa kekayaan sejati tidak diukur dari harta benda, tetapi dari hati yang tulus dan kejujuran.
Kesabaran dan kerja keras akan selalu membuahkan hasil. Dan yang terpenting, jangan biarkan siapapun merendahkanmu. Belajarlah untuk mencintai dan menghargai diri sendiri.